Pemirsa, bagaimana pandangan Islam terhadap pandemi yang masih terjadi di Hari Raya Idul Fitri? Kita akan membahasnya bersama Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Nasaruddin Umar. Assalamualaikum, Prof. Nasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Nasar, ibadah di bulan suci Ramadan sekaligus Lebaran nantinya akan kita rayakan di tengah situasi yang pandemi. Nah, bagaimana sebetulnya kita umat muslim ini melihat perayaan ataupun merayakan Hari Raya Kemenangan Idul Fitri di tengah wabah yang masih kemudian belum berakhir? Ya, bagus sekali ya. Jadi ini kita diberikan suatu pengalaman istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hadirnya Idul Fitri dalam suasana pandemi seperti ini. Jadi mungkin nggak tahu berapa seratus tahun mungkin yang silam pernah terjadi itu belum, tapi kita sekarang ini tanda kutip beruntung yang diberikan suatu pengalaman baru oleh Allah Subhanahu Wa Taala beribadah dalam kondisi kita berada dalam cengkraman virus corona ini. Iya, seperti kita tahu bahwa Idul Fitri sebetulnya adalah suatu ibadah yang sangat bagus. Syiar Islam, kesemarakan Islam itu hanya 2 kali dalam setahun, 1 kali Idul Fitri dan yang keduanya nanti itu adalah Idul Adha, di mana umat Islam itu betul-betul meluapkan rasa syukur dan kegembiraannya, bersilaturahmi satu sama lain. Tapi itu dalam situasi normal. Nah, sekarang ini kita berada pada situasi yang tidak normal. Dengan demikian, kita tetap kembali kepada hukum dasar bahwa Idul Fitri itu adalah sunat, ya bukan wajib. Pergi ke masjid itu juga adalah sunat, bukan wajib. Tetapi memelihara kesehatan dan keselamatan diri dan keluarga itu wajib. Di dalam beragama yang benar, kita harus mendahulukan yang wajib, ya kemudian melaksanakan yang sunat. Ya, itu yang kita pahami sebagai umat yang beragama. Nah, karena itu kita jangan membalik, ya kita mendahulukan yang sunat, menelantarkan yang wajib. Rasulullah SAW mengajarkan hal ini kepada kita. Banyak sekali contoh-contoh, misalnya hadis yang disampaikan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, jadi suatu saat Rasulullah SAW itu bercengkrama dengan sahabatnya. Seorang sahabatnya mengatakan, insya Allah saya akan puasa terus menerus dan tidak akan pernah berhenti. Apa kata Rasulullah? Saya Nabi, saya Rasul, tapi saya tidak melakukan itu. Ya kalau mau puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Yang sahabatnya yang satu mengatakan, saya tidak akan tidur malam lagi. Kenapa? Mau sholat terus menerus. Kata Rasulullah, sama saya Nabi, saya Rasul, tapi tidak melakukan hal itu. Kita ada waktu untuk istirahat, memang harus bangun salat tahajud. Yang satunya lagi, kami tidak akan pernah mendekati perempuan. Kenapa? Ya kami mau beribadah terus. Nah, saya Nabi, saya Rasul, tapi saya punya istri, saya punya anak, saya punya hak. Jadi hadis ini sangat penting bahwa beribadah itu sesuai dengan takaran kemanusiaan kita sendiri. Ya, karena beribadah secara melampaui batas itu juga dilarang dalam Al-Quran dalam 2 ayat, itu namanya al-ghulu. Nah, kita memang sangat, siapa sih tidak rindu terhadap masjid, apalagi tikap di 10 terakhir ya. Apalagi bulan suci Ramadan mau berakhir, ini kita akan meluapkan kegembiraan hari kemenangan kita. Tapi ini semuanya kita tunda, insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita dalam suasana normal, bisa kembali merayakan Ramadan dan Idul Fitri dalam keadaan sangat prima seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, poin yang saya ingin saya sampaikan. Ya, Prof. Nasar, apabila kita lihat dari zaman Rasulullah SAW, apakah pernah terjadi juga pandemi atau wabah dan bagaimana pada saat itu umat muslim menghadapinya? Nah, kalau kita lihat kasus pandemi pada masa itu kan sporadis ya. Pernah kalau dalam hadis Nabi itu ada 2 kasus ya. Pernah satu saat itu mewabah penyakit majzum atau juzam. Rasulullah mengeluarkan suatu pernyataan, birru minal juzami birara minal asad. Larilah kalau kalian menjumpai orang yang berpenyakit juzam. Juzam itu pada waktu itu semacam penyakit kulit ya, penyakit kusta yang sangat menular. Saya nggak tahu spesiesnya kusta apa pada waktu itu, tapi yang jelas sangat menular. Nah, kalau kita berjumpa dengan orang pada waktu itu, kata Rasulullah, hindari. Nah, kasus yang kedua juga pernah terjadi
Ya, Nabi mendengarkan berita bahwa di suatu tempat, ya satu kabilah itu mewabah sebuah virus, tidak jelaskan virus apa pada waktu itu. Rasulullah bersabda, jangan mengunjungi tempat itu dan teman-teman kita yang sudah berada di tempat itu, jangan meninggalkan tempat itu. Itu kan sebetulnya sangat penting buat kita bahwa semenjak Rasulullah itu sudah ada kebijakan-kebijakan lockdown itu ya, atau sebutlah sekarang ini istilahnya dengan melakukan karantina ya kan. Nah, 1500 yang lampau Rasulullah menunjukkan satu informasi yang sangat penting ya, apalagi Al-Quran sendiri. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ada 3 kisah pandemi yang sangat dahsyat itu kan. Pandemi Nabi Saleh dengan untanya itu. Raja Samud itu mengatakan, saya bisa percaya kalau kalian bisa menghadirkan kepada kami unta raksasa dari lubang kecil ini. Atas izin Allah, mukjizatnya Nabi Saleh, keluarlah unta raksasa itu. Bukan percaya tapi menuding tukang sihir. Unta itu lalu disembelih, disate, seluruh rakyatnya diajak untuk berpesta kekafiran pada waktu itu. Apa yang terjadi? Itu dalam Al-Quran dijelaskan ya. Itu terjadi perubahan 3 hari. Hari pertama kulitnya berubah menjadi kuning, hari kedua berubah warna kulitnya menjadi merah, yang ketiga hitam. Ujung hari ketiga fasbahu fi diarim jasimin. Mereka mendengarkan suara yang menggelegar dari langit, lalu mati mereka bergelimpangan di rumahnya. Al-Quran mengatakan tinggalkan tempat itu, sebentar lagi akan ada musibah. Jadi itu Nabi Saleh dan umatnya selamat. Kenapa? Disuruh mengungsi dari tempat itu. Jadi pelajaran berharga dari Quran ini kita belum perhatikan sebetulnya. Ada lagi pandemi Talut dan Jalut dan Raja Abraha yang ditimpa dengan virus atau menurut Profesor Keropis itu virus Ebola itu pada masa kakeknya Nabi yang alami itu kan. Raja Abraha ingin memindahkan Ka'bah ke Yaman, tapi yang terjadi adalah virus dari burung-burung Thailand apabila termihim bihijarat min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu luar biasa, virus itu seperti makanan yang dikunyah kemudian dimuntahkan. Itulah yang melanda pasukan Abraha itu. Ini pandemi dalam Al-Quran. Ya, memang sudah ada sejarahnya dan kemudian ada aturannya bagaimana umat muslim menghadapinya. Mungkin banyak orang yang merindukan ke masjid untuk beribadah di bulan Ramadan, apalagi kita akan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tapi kan di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti ini, ada imbauan dari pemerintah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dari rumah. Sebetulnya pelaksanaan sholat Idul Fitri dari rumah, apakah mengurangi ataupun mereduksi makna ibadah itu sendiri atau seperti apa, Prof? Ya. Kurang atau lebihnya kan itu urusannya, ukurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ukuran kita ke masjid itu adalah pahalanya lebih bagus, syiarnya lebih bagus. Tapi Allah juga sesungguhnya langsung atau tidak langsung itu menyebabkan kita sholatnya di rumah gitu kan. Jadi sama dengan perempuan, mohon maaf ya, pernah kan menstruasi di dalam bulan suci Ramadan. Jadi ya perempuan itu berkesan, jangan sampai nanti pahalanya nggak seperti kalau kami puasa di dalam bulan Ramadan. Allah lah yang menyebabkan perempuan menstruasi bulan suci Ramadan, dan dengan demikian insya Allah tidak usah memperhatikan pahalanya berapa. Pokoknya Allah tidak akan mungkin bisa menzalimi hambanya, dan Allah Maha tahu apa isi hati hambanya. Allah Maha tahu kita sangat kangen rindu ke masjid untuk melakukan silaturahim satu sama lain dalam bentuk silaturahim Idul Fitri. Tapi Allah juga Maha tahu bahwa hambaku ini lebih mementingkan pertimbangan holistiknya itu, komprehensifnya. Jadi insya Allah saya kira ini yang perlu saya sampaikan juga kepada umat Islam ya, bahwa jangan memperhadap-hadapkan antara suatu keinginan religius kita itu dengan penjagaan diri sebagai orang-orang yang mendambakan kesehatan. Nah, kalau terjadi benturan seperti ini, berlakulah kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Banyak manfaatnya, banyak pahalanya kalau kita di masjid, tapi lebih utama kita mempertahankan keselamatan diri dan keluarga. Itu tadi saya katakan, Daruriyatul Khamsah itu wajib mempertahankan diri, kesehatan, dan jiwa kita itu daripada mengejar sunat ya. Dan kondisi kita di dalam zona merah ini ya itu cukup alasan sebetulnya untuk menjadikan hal ini darurat. Nah, Rasulullah SAW juga pada suatu saat minta sahabatnya nggak usah ke masjid karena waktu itu Madinah itu hujan deras ya kan. Nah kita di sini bukan hujan air, hujan corona di luar situ itu
mana lebih bahaya, hujan air atau hujan corona. Hujan air pun Rasulullah minta sahabatnya, tidak usah salat di masjid, salat di rumah masing-masing karena ini hujan deras. Nah kita di luar sana itu adalah hujan corona, lebih bahaya kan daripada air. Hujan air pun Rasulullah minta kita salat di rumah, apalagi ini hujan corona. Jadi tidak perlu kita merasa sangat-sangat rugi dan sangat Allah lah yang maha tahu, Allah sangat tahu kerinduan hambaku untuk mengunjungi rumahku, masjidku. Baik. Tapi apa boleh buat seperti ini? Iya kan? Kita serahkan kepada Allah. Inilah yang kita pahami. Iya. Baik, terima kasih Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar telah bergabung dan sharing mengenai pengetahuannya kepada kami di Breaking News Metro TV untuk kali ini. Terima kasih Prof.